Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Baik Bapak Ibu, kembali lagi di praktek Permenpan 6 tahun 2022 dengan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, di part sebelumnya itu kita sudah mengisi praktek SKP jabatan pelaksana. Sebenarnya jabatan pelaksana dan fungsional ini untuk mengisi di aplikasi e-kinerja itu sama saja, hanya sumbernya yang berbeda. Kalau jabatan pelaksana itu berdasarkan Permenpan 41 tahun 2018, itu kalau jabatan Bapak Ibu belum berubah. Nah, kalau sudah berubah dengan Kepmenpan 1103, nomenklatur yang baru, itu menjadi rujukan. Dan rujukan kedua dari jabatan pelaksana ini adalah SOTK-nya. Nah, nanti berdasarkan SOTK tersebut, nanti kita akan lihat turunan dari SKP atasan langsung. Nah, bedanya dengan fungsional itu berdasarkan aturan masing-masing Jafung itu. Walaupun sekarang sudah dicabut oleh Permenpan 1 tahun 2023, tapi belum ada juknis terkait ruang lingkupnya, walaupun Perban 3 tahun Perban BKN nomor 3 tahun 2023 sudah keluar, tapi terkait dengan aturan masing-masing Jafung ini masih bisa digunakan untuk ruang lingkupnya. Jadi Bapak Ibu untuk menyusun SKP fungsional itu membutuhkan SOTK, membutuhkan permen masing-masing Jafung untuk melihat tupoksinya, dan SKP atasan langsung. Tapi SKP kalau melalui aplikasi e-kinerja ini sudah barang pasti ada. Kenapa? Untuk menyusun SKP saat ini itu harus berjenjang. Jadi otomatis sudah ada. Nah, kembali lagi Bapak Ibu, kita kembali ke aplikasinya. Ini saya share screen. Kemarin kita sudah selesai mengisi untuk jabatan pelaksana. Dan tata caranya sama persis untuk jabatan fungsional serta administrator. Jadi selain jabatan pimpinan unit kerja mandiri, itu cara mengisinya sama Bapak Ibu. Dan sangat mudah. Itu yang harus kita tekankan. Nah, sebelumnya itu kita sudah selesai sampai pencetakan, sampai di sini. Nah, sudah sampai di sini, itu sudah disetujui, Bapak Ibu lihat yang di bawah. Nah, ini sudah disetujui oleh atasan langsung yang pelaksana. Artinya target tahunan saya itu sudah ditetapkan dan sudah dicetak kemarin. Tata cara pencetakan, pengisian itu ada di part sebelumnya. Silakan ditonton Bapak Ibu. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sesuai aturannya Bapak Ibu, itu sesuai Permenpan 6 tahun 2022, itu pengisian SKP ini ada beberapa siklus Bapak Ibu. Nah, ini yang harus Bapak Ibu perhatikan, siklus-siklus ini. Nah, ini kembali lagi ke instansi Bapak Ibu masing-masing. Ini begitu. Karena yang tetapkan itu nanti instansi Bapak Ibu, apakah siklusnya ada periodik, nah, atau siklus tahunan saja. Kalau siklus tahunan berarti 1 tahun sekali kita mengisinya. Kalau siklus periodik itu harus diperhatikan. Siklus periodik ini ada 3 jenis Bapak Ibu. Yang pertama itu bulanan, yang kedua itu triwulan, itu per 3 bulan kita mengisinya, dan itu ada satu lagi semester. Artinya setiap 6 bulan sekali kita mengisi. Nah, ini siapa yang menetapkan ini? Tentunya itu dari instansi masing-masing Bapak Ibu. Dalam hal ini itu admin instansi Bapak Ibu yang menetapkannya secara aplikasi nanti. Nah, Bapak Ibu tinggal ikut saja. Jika disuruh isi bulanan diisi bulanan, triwulan diisi triwulan, dan tahunan diisi tahunan ataupun semester kalau sebelumnya. Nah, nanti ada batas waktu Bapak Ibu untuk pengisian masing-masing. Kenapa ada periodik? Nah, ini penting Bapak Ibu. Sekarang salah satu syarat untuk mendapatkan tunjangan kinerja itu harus berbasis kinerja digital. Nah, itu salah satu tujuannya. Dan ini sudah diamanahkan oleh UU. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, ini siklus ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan nanti. Nah, kita sudah di tahap
pengisian tahunan. Jadi setelah mengisi tahunan, saatnya kita mengisi periodik. Nah, tata caranya bagaimana? Baik Bapak Ibu, langsung saja kita balik lagi. Ini contoh yang kemarin sudah disetujui oleh pimpinan. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan untuk mengisi bulanan? Klik di penilaian. Diperhatikan Bapak Ibu, ini yang di atas sama di bawah ini nggak usah Bapak Ibu perhatikan. Ini yang saya klik saja Bapak Ibu perhatikan. Inilah untuk mengisi periode bulanan. Bagaimana kita melihat periode bulanan? Ini Bapak Ibu. Nah, ini ada waktunya. Artinya ini pengisian SKP untuk bulanan. Pak, apakah jika sudah mengisi bulanan harus mengisi triwulan? Tidak, Bapak Ibu, sebenarnya. Itu pilihan. Jadi, periodik itu dipilih salah satu, mau bulanan, atau triwulan, ataupun semester. Nah, ini yang saya contohkan. Ini yang melakukan setting ini adalah administrasi. Bapak Ibu hanya mengisinya saja terkait periode. Nah, kalau triwulan bagaimana tampilannya? Seperti ini Bapak Ibu. Ada tulisan triwulan dan ada batasnya per 3 bulan. Begitu Bapak Ibu. Nah, yang akan kita praktekkan ini adalah periodik untuk bulanan karena ini yang paling banyak digunakan karena tunjangan kinerja itu biasa bulanan. Nah, tata cara pengisiannya bagaimana? Kita cek dulu batas waktunya ini. Nah, ini batas waktu sengaja saya set 2024 untuk bisa mengisi. Tapi biasa ini 15 Februari 2024 untuk batas pengisian Januari. Nah, ini sangat tergantung dari instansi yang melakukan setting ini. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu? Klik di rencana aksi. Nah, diklik rencana aksi. Lalu diklik di sini nanti Bapak Ibu ada tombol tambah ini Bapak Ibu. Nah, ini sudah saya isi bawahnya, tapi sebenarnya ini kosong. Nah, cara pengisiannya bagaimana? Klik tambah. Klik tambah, klik rencana aksi, lalu target. Ini dari mana? Inilah rencana hasil kerja yang ingin saya lakukan. Tersedianya data instansi pemerintah yang melakukan pengukuran IP-ASN. Ini berdasarkan rencana hasil kerja tahunan saya, Bapak Ibu. Di breakdown menjadi rencana aksi. Nah, bagaimana cara mengisinya? Langsung saja Bapak Ibu ketik di sini. Misalnya terlaksananya sosialisasi terkait pengisian IP-ASN. Itu target bulanan saya. Karena tahunan saya itu targetnya 12 instansi, itu untuk bulan Januari saya mentargetkan itu 1 instansi. Agar nanti di akhir tahun itu terrealisasi semua. Misalnya begini, apakah biasa itu rencana hasil kerja ini kita ada banyak Bapak Ibu. Ini saya hanya contohkan satu saja. Nah, misalnya ada 12. Ada beberapa rencana aksi. Misalnya IPSN targetnya 12 instansi sebelumnya saya. Tapi saya tidak melakukannya setiap bulan. Misalnya di bulan Februari 2, di bulan Maret 2. Nah, itu tidak perlu diisi semua Bapak Ibu. Yang penting kita melakukan ada kinerja setiap bulan. Begitu. Karena kan ada beberapa hal rencana hasil kerja itu tidak selalu setiap bulan kita lakukan. Contoh misalnya tersedianya rencana kerja anggaran atau RKA atau RKT, rencana kerja tahunan. Nah, itu namanya juga rencana. Kalau rencana itu kan pasti biasa itu dibuat di triwulan awal, Bapak Ibu, ataupun bulan awal. Nah, nanti laporannya kapan? Di akhir tahun. Begitu Bapak Ibu. Artinya yang saya kerjakan terkait dengan rencana kerja tahunan itu, program rencana kerja tahunan itu artinya rencana program itu hanya di bulan pertama. Nah, namanya juga rencana. Nah, realisasinya kapan? Realisasi itu, laporan itu hanya di 3 bulan pertama. Begitu. Misalnya contoh nanti realisasi, misalnya laporan kinerja atau LAKIP. Nah, LAKIP itu biasa kita laporkan triwulan. Begitu. Tidak setiap bulan karena kita menarik data. Itu kalau bagian program. Jadi tidak semuanya itu tiap bulan harus kita isikan rencana aksinya. Yang penting nanti realisasinya terlaksana. Nah, kebetulan karena target saya 12 instansi, jadi saya lebih mudah melakukan sosialisasi itu
setiap bulan itu satu instansi. Nah, misalnya kalau saya melakukan sosialisasi 2 bulan, mohon maaf, misalnya saya melakukan sosialisasi 2 instansi dalam 1 bulan. Artinya kan dalam 6 bulan saya sudah selesai sesuai target. Jadi 6 bulan selanjutnya apa yang saya kerjakan itu rencana hasil kerja lain, Bapak Ibu. Nah, begitu. Yang penting setiap bulan itu kalau periodik bulanan itu ada rencana aksi. Nah, kembali lagi ke sini Bapak Ibu, rencana aksi ini sudah diisi, lalu targetnya satu instansi, klik OK. Maka akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Bapak klik back ini di atas. Nah, setelah itu kita tadi rencana aksi ini sudah mengisi, lalu pengisian bukti dukung. Bukti dukung ini apa Bapak Ibu? Bukti dukung ini adalah output kinerja kita setiap bulan. Outputnya berdasarkan apa? Nah, kita klik. Lalu ini ada batas Bapak Ibu, batas pengisian waktu eviden. Ini 2024 ini anggap saja 2023. Nah, ini siapa yang melakukan setting? Itu adalah admin instansi Bapak Ibu. Admin instansi Bapak Ibu. Nah, ketika ini sudah lewat, Bapak Ibu sudah tidak bisa mengisi lagi. Begitu. Jadi harus diperhatikan dengan benar. Jangan terlambat. Karena nanti akan berpengaruh Bapak Ibu. Nah, tadi saya sudah mengisi rencana aksi saya. Ini Bapak Ibu. Rencana aksi saya terlaksananya sosialisasi terkait pengisian IPASN, target saya 1 instansi. Nah, lalu indikator kinerja individunya apa? Bisa kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini yang tahunan ya Bapak Ibu ya. Aspek ini saya isi tahunan. Nah, saya perlihatkan lagi. Nah, ini juga tahunan. Yang bulanan itu yang mana? Yang ini Bapak Ibu. Nah, ini bulanan. Lalu bukti dukung per bulan itu apa? Laporan pelaksanaan kegiatan. Ini sudah saya isi, ini awalnya masih kosong. Nah, cara mengisinya bagaimana? Tambah. Klik tambah, lalu klik nama bukti dukung. Begitu. Lalu klik bukti dukung. Nah, bukti dukung ini Bapak Ibu, yang diminta ini adalah link ke file Google Drive, Dropbox, Cloud, dan sebagainya. Terserah Bapak Ibu. Yang penting ada linknya. Nah, di sini caranya bagaimana Bapak Ibu? Cara paling mudahnya sebenarnya Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan suatu kegiatan itu harus ada laporan ataupun dokumentasi. Nah, bukti saya mengerjakan terlaksananya sosialisasi ini apa Bapak Ibu? Laporan pelaksanaan. Nah, laporan pelaksanaan kegiatan yang sudah saya lakukan. Karena ini kan nanti diisinya di akhir bulan. Nah, bukti linknya mana? Dari mana? Itu bukti linknya kalau saya biasa itu saya masukkan ke dalam Gmail Google Drive saya. Karena kenapa? Itu gratis Bapak Ibu dan sangat mudah caranya. Karena semua kita pasti punya email. Nah, ini saya perlihatkan Bapak Ibu Google Drive saya. Ini bisa. Oke, sebentar saya share screen Bapak Ibu. Nah, ini Google Drive saya Bapak Ibu. Nah, ketika Google Drive ini sudah per folder seperti ini kerja saya ini. Ini contohnya punya tahun 2022, tapi ini misalnya dalam folder bukti kerja IPASN. Nah, dalam IPASN inilah bukti kerja saya. Nah, apa yang harus saya lakukan di sini, Bapak Ibu? Saya klik kanan. Ini setelah membuat folder ya, Bapak Ibu ya. Saya pikir semua kita sudah familiar dengan ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di link komen. Nah, caranya bagaimana? Klik kanan lalu klik bagikan salin link. Nah, setelah salin link dibawa kemana link tersebut? Di copy paste Bapak Ibu. Di copy paste ke tempat tadi Bapak Ibu, ke kinerja kita. Nah, kemari Bapak Ibu. Tadi diminta link. Nah, ini. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, di Ctrl V saja. Tadi sudah. Nah, itu nanti fungsinya untuk apa Bapak Ibu? Ketika diklik ini Bapak Ibu. Nah, ini kita klik. Nah, itu larinya ke bukti dukung langsung. Nah, ini kebetulan kosong. Karena ini hanya contoh saja. Nah, nanti di sini Bapak Ibu silakan upload laporan kegiatannya Bapak Ibu. Baik itu Microsoft Word, Excel, foto, dan sebagainya. Yang penting
disetujui oleh pimpinan. Nah, bukti dukung ini apa bentuknya? Terserah pimpinan dan Bapak Ibu sesuai dengan target. Karena kebetulan tadi saya laporan, maka pastinya bentuknya itu pasti Word Bapak Ibu. Nah, Word ataupun scanning PDF yang sudah ditanda tangan dan sudah disepakati oleh atasan. Nah, nanti kalau atasan tidak sepakat, ya pasti penilaiannya juga tidak baik Bapak Ibu. Nah, setelah kita isi, lalu klik realisasi lagi Bapak Ibu. Nah, ini kan target, lalu kita edit. Realisasinya apa? Terrealisasi sesuai target, karena tadi target saya 1, terrealisasi sesuai target, sumber datanya, laporan kegiatan. Kenapa penting realisasi ini Bapak Ibu? Misalnya kita sudah mentargetkan 12 instansi, akan tetapi terjadi refocusing anggaran, sehingga sosialisasi ini tidak bisa dilakukan 12. Ada beberapa hal yang bisa Bapak Ibu lakukan, itu yang pertama, revisi SKP tahunan. Yang kedua, itu di realisasi bulanan. Seandainya bulanannya yang hanya di refocusing, itu Bapak Ibu bisa tulis di sini alasannya. Tidak terrealisasi misalnya sesuai target. Nah, dikarenakan refocusing. Sumber datanya laporan kegiatan. Nah, untuk apa Bapak Ibu? Agar atasan tahu bahwa target itu tidak tercapai bukan karena performance kita atau karena kinerja kita, tapi karena eksternal, dan itu bukan diakibatkan oleh kita. Pak, itu bagaimana penilaiannya? Penilaiannya sangat mudah Bapak Ibu. Misalnya di target 12, tapi terrealisasi 6. Akan tetapi sesuai penilaian atasan kita, kita sudah berkinerja sangat baik sebenarnya, ataupun baik. Nah, itu penilaian juga nanti bisa baik karena itu bukan disebabkan oleh kinerja kita yang tidak baik, akan tapi karena faktor eksternal, refocusing anggaran tadi misalnya karena COVID. Nah, ini yang tidak perlu dipusingkan lagi Bapak Ibu, dan ini juga kelebihan dari Permenpan 6 ini. Nah, SKP ini benda hidup, artinya setiap bulan itu pun bisa direvisi, begitu Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu, feedback ini akan keluar setelah atasan melakukan penilaian bulanan. Nah, caranya ini kita sudah melakukan bukti dukung sudah, realisasi sudah. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada Bapak Ibu. Kita hanya menunggu atasan kita untuk melakukan penilaian bulanan, begitu. Nah, ini Bapak Ibu, lihat ini statusnya masih kosong. Nah, capaian organisasi ini hanya akan terisi nanti di akhir tahun Bapak Ibu. Nah, ini yang bulanannya, begitu. Nah, ini bulanan ini Bapak Ibu, bulanan ini itu nanti akan berubah, akan keluar nilainya setelah dinilai oleh atasan langsung saya. Nah, sekarang bagaimana cara atasan langsung itu menilai periodik? Nah, begini Bapak Ibu caranya. Kita share screen, kita masuk dulu ke akun atasan kita, atau kita mengarahkan atasan kita masuk ke akunnya. Caranya seperti ini Bapak Ibu. Diklik share. Mohon maaf, bukan diklik share, di login sama seperti sebelumnya cara loginnya. Nah, ini mohon diperhatikan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa, nanti yang akan keluar hanya satu saja di tempat Bapak Ibu. Ini saya hanya sebagai contoh di beberapa. Nah, apa yang harus dilakukan oleh atasan langsung saya? Ini ada beberapa menu, detail SKP, metrik peran hasil, SKP bawahan, dan penilaian. Cara penilaian ini sama semua Bapak Ibu. Baik itu penilaian untuk fungsional, penilaian untuk pelaksana, penilaian untuk struktural, itu sama di atasan langsung. Menunya sama seperti ini. Nah, lalu atasan, apa yang harus dilakukan atasan untuk melakukan penilaian? Klik penilaian. Nah, setelah klik penilaian, ini pelaksanaan kinerja, ini menu pelaksanaan kinerja ini untuk mengisi rencana aksinya. Nah, rencana aksi dari atasan sama seperti kita. Nah, yang harus dilakukan atasan untuk melakukan penilaian periodik adalah klik di pemantauan. Pemantauan dan evaluasi. Nah, karena tadi pelaksana tersebut mengisi untuk periode Januari, periodiknya artinya atasannya harus menilai untuk Januari. Dan ini ada batas waktu penilaian juga Bapak Ibu. Penilaian bawahan. Klik penilaian bawahan, tadi yang sudah diisi, nanti akan keluar di sini Bapak Ibu.
siapa nama-nama yang belum dinilai. Nah, kalau belum diisi bagaimana? Maka tidak akan keluar namanya di sini, Bapak Ibu. Nah, ini saya di sini tadi sudah mengajukan ke Pak Dwi Saputro. Klik di sini, di nama. Setelah diklik, apa yang harus dilakukan oleh atasan? Dilihat lagi Bapak Ibu. Nah, ini dicek Bapak Ibu. Ini target tahunan saya. Nah, ini target tahunan. Nah, ini rencana aksi periodik untuk bulan Januari. Langsung keluar Bapak Ibu, saya terlaksananya sosialisasi terkait pengisian IP ASN rencana saya, target saya. Target saya apa? Itu 1 instansi. Begitu targetnya. Nah, laporan bukti dukung kegiatan ini apa? Apa yang sudah dikerjakan? Nah, nanti atasan tinggal klik saja bukti dukung untuk melihat outputnya, klik laporan. Nah, nanti di sini akan keluar laporan yang sudah saya unggah tadi Bapak Ibu. Nah, disinilah dibutuhkan kejelian atasan untuk melihat apakah kerja saya sesuai atau tidak, outputnya sesuai atau tidak. Nah, misalnya sudah ada di sini. Nah, lalu balik lagi atasan realisasinya. Tadi targetnya 1, realisasinya 1 Kabupaten Aceh Barat. Nah, ini ditambahkan feedback-nya. Feedback ini maksudnya apakah perlu perbaikan, misalnya diperbaiki terkait output kegiatan. Karena misalnya kegiatannya terdapat beberapa kendala misalnya. Nah, ini feedback dari atasan. Nah, lalu apa? Atasan dapat memberikan jempol ataupun jempol ke bawah kalau tidak baik dan sebagainya. Nah, misalnya ini sudah baik, tingkatkan kinerja. Nah, ini misalnya. Lalu apa yang dilakukan atasan? Klik OK. Sudah sampai di sana. Lalu atasan apa? Berdasarkan feedback tadi ini, atasan melakukan penilaian rating hasil kerja. Nah, ini yang sangat penting Bapak Ibu. Rating hasil kerja inilah. Nah, apakah di bawah ekspektasi, tidak sesuai, atau sesuai ekspektasi, atau di atas ekspektasi. Nah, angka-angka tadi itu berdasarkan misalnya target saya 1, realisasi 1, itulah artinya misalnya atasan saya itu menganggap bahwa oh realisasi saya sesuai ekspektasi, sudah baik. Nah, begitu klik sesuai ekspektasi. Nah, lalu klik OK. Nah, maka di sini akan berubah hasil kerja saya berdasarkan ini, berdasarkan realisasi ini, itu sesuai ekspektasi. Nah, inilah Bapak Ibu yang akan menentukan predikat kinerja nantinya. Nah, lalu perilaku saya bagaimana di bulan Januari? Misalnya feedbacknya saya klik di sini, oke, baik. Nah, misalnya sudah baik, nah, langsung saja diklik OK, baik, begitu. Nah, ini tahunan ada ekspektasi khusus pimpinan. Sebelumnya ini yang diisi oleh ditingkatkan kejujurannya dalam membuat laporan. Misalnya ini bulanannya oke seperti ini. Lah seperti ini aja Bapak Ibu. Langsung dijempol atau klik OK sudah baik dan sebagainya. Lalu diisi apa? Berdasarkan feedback inilah nanti atasan menilai rating perilakunya sama Bapak Ibu. Klik ubah. Nah, itu masih kosong, klik apakah sesuai ekspektasi, di atas ekspektasi, atau di bawah ekspektasi. Oke. Nah, ini yang perlu diperhatikan Bapak Ibu, predikat kinerja ini masih kosong. Jika rating perilaku dan rating hasil kinerja itu belum diisi Bapak Ibu. Nah, jadi rating perilaku dan rating hasil kerja itu yang menentukan predikat kinerja. Predikat kinerja inilah nanti yang akan ditarik menjadi dikonversi menjadi angka kredit kalau fungsional nanti begitu. Nah, kalau yang pelaksana predikat ini nanti akan berpengaruh juga ke predikat tahunannya. Nanti kan atasan bisa melihat setiap bulan dia baik, nggak mungkin tiba-tiba di akhir tahun dikasih nilai tidak baik. Nah, nanti kita akan melakukan praktek terkait penilaian tahunan. Nah, ini diisi, diklik OK, maka predikat kinerjanya ini berubah menjadi baik. Nah, atasan sudah melakukan
melakukan penilaian. Sampai di sini artinya sudah keluar predikat kinerja. Apa yang lagi selanjutnya? Nah, kita buka Bapak Ibu di aplikasi atau di akun kita. Nah, mohon maaf ini masih akun atasan. Nah, kita buka di akun kita Bapak Ibu. Nah, kita lihat, ini coba saya refresh dulu. Nah, dari sebelumnya masih kosong, sudah terisi menjadi baik Bapak Ibu. Nah, misalnya saya tidak, kalau menurut saya misalnya kinerja saya itu sangat baik sebenarnya. Nah, tapi kenapa dibuat baik? Nah, ini silakan diklik ajukan keberatan Bapak Ibu. Lalu klik alasannya, saya sudah baik bekerja kok dikasih nilai baik. Kenapa tidak sangat baik? Begitu. Nah, ini batas waktunya 14 hari. Dan ini ada feedback perilaku Bapak Ibu. Feedback perilaku ini tadi Pak Dwi sudah menilai saya. Nah, saya juga bisa menilai Pak Dwi terkait dengan perilaku. Apakah perilaku yang bersangkutan itu sesuai ekspektasi atau tidak, begitu. Nah, ini diisi lalu diklik OK. Misalnya menurut kita atasan masih kurang objektif. Nah, silakan diisi Bapak Ibu. Nah, ini akan lari ke atasannya langsung lagi Pak Dwi. Nah, Pak Dwi bisa melihat, atasannya Pak Dwi lagi juga bisa melihat penilaiannya. Pengisian bukti dukung sudah selesai kita isi, rencana aksi sudah, feedback perilaku sudah, ajukan keberatan sudah. Menu pembinaan ini Bapak Ibu, ini khusus atasan. Misalnya Pak Dwi ingin membina saya. Nah, disinilah terjadi coaching Bapak Ibu. Nah, begitu. Karena mungkin nilai saya tidak